Petinggi Rusia buat Presiden Zelensky ketar-ketir. Ukraina akan hilang dari peta dunia. Seorang pejabat tinggi Rusia melontarkan pesan yang membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir. Dmitry Medvedev, wakil ketua wilayah keamanan Rusia, meramalkan negara Ukraina bakalan terhapus dari peta dunia 2 tahun mendatang. Hanya sebuah pertanyaan, tulis Dmitry Medvedev di saluran telegramnya Rabu kemarin. Siapa bilang dalam 2 tahun Ukraina bahkan akan ada di peta dunia? Medvedev, wakil ketua wilayah keamanan Rusia, membuat komentar yang mengkhawatirkan sehubungan dengan laporan bahwa Amerika Serikat mungkin mempertimbangkan untuk memasok Ukraina dengan gas alam cair atau LNG di bawah program pinjam sewa menjelang bulan-bulan musim gugur dan musim dingin di tengah perang dunia. Saya melihat pesan bahwa Ukraina ingin menerima LNG dari pemiliknya di luar negeri dengan pembayaran untuk pengiriman dalam 2 tahun. Jika tidak, musim dingin yang akan datang akan membeku, tulis Medvedev sebelum dia menyatakan keraguan tentang keberadaan Ukraina pada 2024. Amerika tidak peduli lagi, tambahnya. Mereka telah berinvestasi begitu banyak dalam proyek anti-Rusia, sehingga yang lainnya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Beberapa hari sebelumnya, saat perang Putin melawan Ukraina mendekati tanda 100 hari, Medvedev mengeluarkan peringatan kepada komunitas internasional, mengatakan bahwa 4 penunggang kuda kiamat dari kitab Wahyu dalam perjanjian baru Alkitab akan datang. Kantor berita pemerintah Rusia TASS mengutip Medvedev yang mengatakan selama wawancara dengan Al Jazeera TV bahwa seseorang dapat percaya bahwa penunggang kuda kiamat sudah dalam perjalanan dan semua harapan ada pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekutu lama Putin ini menambahkan bahwa segala sesuatunya telah dimulai, namun seseorang masih dapat mencoba untuk meredakan situasi internasional ini, Newsweek melaporkan sebelumnya. Namun pernyataan terakhirnya mengisyaratkan bahwa Moskow dapat kembali mencoba merebut ibu kota Ukraina, Kiev, yang gagal dilakukan pada fase awal perang. Lebih dari 100 hari sejak perang Putin dimulai, Rusia kini fokus untuk merebut wilayah Luhansk dan Donetsk timur Ukraina secara penuh. Bentrokan semakin intensif di kota strategis Severodonetsk yang dapat menentukan nasib wilayah Donbas timur Ukraina. Dalam pembaruan intelijen pada hari Rabu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa setelah lebih dari sebulan pertempuran sengit, pasukan Rusia sekarang menguasai sebagian besar Severodonetsk. Taktik perang kota Rusia yang tergantung pada penggunaan artileri yang berat telah menghasilkan kerusakan tambahan yang luas di seluruh kota, kata Kementerian Pertahanan. Elemen angkatan bersenjata Ukraina bersama dengan beberapa ratus warga sipil saat ini berlindung di bunker bawah tanah di pabrik kimia Azot di zona industri kota, katanya. Pasukan Rusia kemungkinan akan ditempatkan di dalam dan sekitar Azot sementara pejuang Ukraina dapat bertahan di bawah tanah. Ini kemungkinan akan mencegah Rusia untuk menugaskan kembali unit-unit ini untuk misi di tempat lain untuk sementara waktu, tambah kementerian ini. Makin berdarah, korban militer Ukraina capai 1.000 orang per hari dalam pertempuran di Donbas. Pertempuran di Donbas di hari ke-113 dinyatakan sebagai pertempuran paling berdarah. Dikonfirmasi oleh pemerintah di Kiev dan gubernur wilayah Luhansk, Sergei Haidai dalam sebuah keterangan. Pada pertempuran di wilayah Donbas, militer Rusia masih unggul atas kemampuan artileri dan udara dari Ukraina. Bahkan, sokongan senjata dari barat sampai hari ini masih belum bisa menandingi kekuatan artileri pasukan Rusia di timur. Dalam laporan terbaru dari seorang jurnalis asal kantor berita Axios World, Dave Lawler, yang mengatakan jika hampir 500 tentara Ukraina tewas setiap harinya. 200 sampai 500 tentara Ukraina tewas setiap harinya di Donbas, dan total korban harian bisa mencapai 1.000, kata David Arakamian, yang memimpin negosiasi Ukraina dengan Rusia hari ini di Beijing. Zelensky menyebut jumlah kematian 60 sampai 100 dalam 2 minggu terakhir, tulis dikutip Hops.id dari akun Twitter @davidlawler10 pada Kamis 16 Juni 2022. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 16 Juni 2022, pasukan di bawah pimpinan Presiden Putin itu telah melancarkan serangan ke berbagai wilayah di Kharkiv, Donetsk, dan Luhansk, sekaligus masih berjuang merebut wilayah Severodonetsk yang menjadi titik pertahanan strategis Ukraina di wilayah Luhansk. Pada Rabu 15 Juni 2022, sebanyak 50 perwakilan negara dari berbagai departemen pertahanan mengadakan rapat di Brussels untuk membahas mengenai bantuan yang dapat dikirim ke Ukraina guna melawan agresi militer Rusia yang tak berkesudahan sejak 24 Februari lalu. Pasalnya, bantuan yang selama ini dikirim oleh negara-negara Uni Eropa masih belum cukup untuk membuat pasukan Putin itu angkat kaki dari tanah Ukraina. Sampai hari ini, Rusia masih menguasai sebagian besar wilayah Severodonetsk yang menjadi pertahanan strategis Ukraina di Luhansk.
Beberapa hari sebelumnya, saat perang Putin melawan Ukraina mendekati tanda 100 hari, Medvedev mengeluarkan peringatan kepada komunitas internasional, mengatakan bahwa 4 penunggang kuda kiamat dari Kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru Alkitab akan datang. Kantor berita pemerintah Rusia TASS mengutip Medvedev yang mengatakan selama wawancara dengan Al Jazeera TV bahwa seseorang dapat percaya bahwa penunggang kuda kiamat sudah dalam perjalanan dan semua harapan ada pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekutu lama Putin ini menambahkan bahwa segala sesuatunya telah dimulai, namun seseorang masih dapat mencoba untuk meredakan situasi internasional ini, Newsweek melaporkan sebelumnya. Namun pernyataan terakhirnya mengisyaratkan bahwa Moskow dapat kembali mencoba merebut ibu kota Ukraina, Kiev, yang gagal dilakukan pada fase awal perang. Lebih dari 100 hari sejak perang Putin dimulai, Rusia kini fokus untuk merebut wilayah Luhansk dan Donetsk timur Ukraina secara penuh. Bentrokan semakin intensif di kota strategis Severodonetsk yang dapat menentukan nasib wilayah Donbas timur Ukraina. Dalam pembaruan intelijen pada hari Rabu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa setelah lebih dari sebulan pertempuran sengit, pasukan Rusia sekarang menguasai sebagian besar Severodonetsk. Taktik perang kota Rusia yang tergantung pada penggunaan artileri yang berat telah menghasilkan kerusakan tambahan yang luas di seluruh kota, kata Kementerian Pertahanan. Elemen angkatan bersenjata Ukraina bersama dengan beberapa ratus warga sipil saat ini berlindung di bunker bawah tanah di pabrik kimia Azot di zona industri kota, katanya. Pasukan Rusia kemungkinan akan ditempatkan di dalam dan sekitar Azot sementara pejuang Ukraina dapat bertahan di bawah tanah. Ini kemungkinan akan mencegah Rusia untuk menugaskan kembali unit-unit ini untuk misi di tempat lain untuk sementara waktu, tambah kementerian itu. Makin berdarah, korban militer Ukraina capai 1.000 orang per hari dalam pertempuran di Donbas. Pertempuran di Donbas di hari ke-113 dinyatakan sebagai pertempuran paling berdarah. Dikonfirmasi oleh pemerintah di Kiev dan gubernur wilayah Luhansk, Sergei Haidai dalam sebuah keterangan. Pada pertempuran di wilayah Donbas, militer Rusia masih unggul atas kemampuan artileri dan udara dari Ukraina. Bahkan, sokongan senjata dari barat sampai hari ini masih belum bisa menandingi kekuatan artileri pasukan Rusia di timur. Dalam laporan terbaru dari seorang jurnalis asal kantor berita Axios World, Dave Lawler, yang mengatakan jika hampir 500 tentara Ukraina tewas setiap harinya. 200 sampai 500 tentara Ukraina tewas setiap harinya di Donbas, dan total korban harian bisa mencapai 1.000, kata David Arakamian, yang memimpin negosiasi Ukraina dengan Rusia hari ini di Beijing. Zelensky menyebut jumlah kematian 60 sampai 100 dalam 2 minggu terakhir, tulis dikutip Hops.id dari akun Twitter @davidlawler10 pada Kamis 16 Juni 2022. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 16 Juni 2022, pasukan di bawah pimpinan Presiden Putin itu telah melancarkan serangan ke berbagai wilayah di Kharkiv, Donetsk, dan Luhansk, sekaligus masih berjuang merebut wilayah Severodonetsk yang menjadi titik pertahanan strategis Ukraina di wilayah Luhansk.